Cerita bermula saat suatu hari saya mendapatkan uang bonus dari kantor karena achieve target. Dan berhubung bonusnya lumayan besar, maka saya berencana untuk membeli mobil. Karena memang belum punya mobil. Oh iya, kenalin dulu. Saya Krisna. Saya bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok yang cukup besar. Saya baru saja menikah dan istri saya sedang hamil muda sekarang. Sejak menikah, memang alhamdulillah rezeki selalu tidak putus-putus. Mungkin ini yang dinamakan rezeki anak. Dan karena pengen punya mobil, akhirnya saya pun searching-searching untuk mencari mobil yang pas dengan isi kantong saya. Jadi saya memang berencana membeli mobil second. Alasannya ya supaya murah dan bisa dibeli cash. Singkat cerita, saya akhirnya dapat mobil yang pas dengan hati dan juga budget, yaitu mobil Grand Livina warna abu-abu monyet. Waktu itu, saya membelinya dari seorang bapak-bapak yang sedang butuh uang katanya. Jadi, beliau jual mobil itu dengan harga yang cukup murah. Mungkin ini yang disebut cocok dan pas. Awal-awal mobil itu datang ke rumah, kami benar-benar seneng banget. Karena kan sekarang kalau kemana-mana kami bisa pakai mobil sendiri, tidak lagi pakai mobil kantor. Tapi baru beberapa hari di rumah, dari mobil si abu monyet ini selalu tercium bau amis. Iya, ada bau amis. Dan itu amis darah. Jadi amis-amis anyir gitu. Waktu itu kami udah coba cari-cari di seluruh bagian mobil. Di sela-sela jok, di pijakan kaki, di bawah jok, pokoknya di semua bagian lah. Bahkan di bagian mesinnya juga kami cek. Tapi kami tidak menemukan hal-hal aneh yang mungkin aja jadi pemicu si bau amis ini. Benar-benar gak ada. Jadi kami cukup bingung, ini bau apa sebenarnya? Apalagi nih, yang lebih anehnya, bau amis darah itu akan tercium semakin menyengat kalau udah sore atau menjelang malam. Oh iya, kami juga udah pernah coba deep clean ini mobil ke tempat cuci mobil ya. Dan request untuk diberikan pewangi agak banyak. Tapi hasilnya ya sama aja. Begitu sampai rumah, mobil itu tetap bau amis. Terus satu lagi, dan ini sih yang bisa dibilang paling aneh dan nyeremin. Jadi kalau misalnya nih kita lagi pakai mobil malam-malam, kami itu sering banget dengar suara bayi yang lagi nangis. Emang bukan suara yang nangis kejer, jerit-jerit keras gitu ya. Suaranya kecil banget sih, nyaris samar malah. Tapi kedengeran. Jadi ya tetap aja, ini serem banget. Karena itulah, saya pun kemudian berencana membawa mobil tersebut ke paranormal atau ke orang yang tahu gitu, buat menyelesaikan permasalahan mobil ini. Karena menurutku pribadi, kemungkinan besar ini tuh bukan masalah yang biasa aja. Jadi benar-benar kudu ke orang yang tepat. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal pun diundur-undur terus. Sampai pada akhirnya, aku harus mengalami pengalaman super mengerikan di mobil abu monyet ini. Jadi ceritanya suatu malam nih. Waktu itu, aku terpaksa lembur dan pulang agak malam. Pokoknya, saya pulang ke rumah sekitar pukul 1 dini hari. Nah, di sepanjang jalan pulang, memang masih tercium bau amis. Tapi karena bisa dibilang udah mulai terbiasa dengan bau amis ini, ya saya santai aja. Lalu ketika jarak untuk sampai rumah masih sekitar 3 km lagi, entah kenapa, bulu kuduk rasanya tegang dan perasaanku mendadak takut gitu. Jadi saat itu, refleks saya pun nyetir sambil baca-baca doa. Nah, lagi tegang begitu, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Dan kali ini suaranya itu lebih keras dan lebih jelas dari sebelum-sebelumnya. Karena biasanya kan hanya kedengeran samar-samar yang kadang ada, kadang enggak gitu kan. Tapi kali ini nyata banget. Kayak beneran ada bayi lagi nangis di dalam mobil. Wah, saat itu perasaan saya mulai gak enak. Dan mulai sering-sering melihat ke kaca spion. Karena feeling saya ini tuh ada yang gak beres. Ngelirik pertama masih aman, gak ada apa-apa. Ngelirik kedua juga sama, kosong-kosong aja bangku penumpang. Nah, di lirikan yang ketiga inilah saya melihat sesuatu. Jadi, dari kaca spion, saya melihat ada sosok wanita yang sedang duduk di jok belakang sambil menggendong bayi. Bahkan gak hanya ngeliat,
karena kami malah sempat saling bertatapan. Wah, saat itu saya benar-benar kaget dan refleks menginjak rem. Tanpa menunggu lagi, saya pun langsung keluar dari mobil saat itu juga. Tapi karena waktu itu masih tengah malam, di luar juga sepi banget. Hampir tidak ada orang. Berkali-kali saya coba istighfar dengan apa yang saya lihat. Dan ketika saya lihat lagi dari luar, di jok belakang mobil udah kosong, alias tidak ada siapa-siapa. Di situ saya mulai bingung. Ini mau lanjut atau enggak? Kalau lanjut ya jarak rumah juga udah dekat. Tapi gimana kalau perempuan itu muncul lagi? Dan misalnya pun enggak lanjut, saya mau sampai kapan di sini? Mau nunggu pagi juga masih terlalu lama. Dan setelah menenangkan diri sejenak, saya pun akhirnya memutuskan untuk lanjut pulang dengan mengendarai mobil. Sebelum masuk mobil, saya baca ayat kursi dulu. Dan ketika sudah di dalam mobil, saya sempatkan untuk melirik ke sekitar. Pokoknya saya benar-benar memastikan kalau jok belakang itu kosong. Dan setelah yakin kalau memang kosong, barulah saya menyalakan mesin. Tapi, ketika baru beberapa meter berjalan, lagi-lagi lewat kaca spion, saya melihat sosok perempuan yang menggendong bayi duduk di jok belakang. Iya, jadi kayak tiba-tiba perempuan itu muncul lagi. Dan bersamaan dengan itu, kecium bau amis yang sangat menyengat. Wah, saya langsung membaca ayat kursi dengan berteriak. Karena ini adalah pengalaman pertama saya melihat makhluk tidak kasat mata. Sambil berdoa, saya menyetir dalam keadaan gemetar dan hampir menangis. Pokoknya keringat dingin keluar semua. Saya pun menginjak pedal gas dalam-dalam agar cepat sampai rumah. Sesampainya di rumah, mobil saya parkirkan begitu saja di depan rumah tanpa dimasukkan ke garasi. Dan dengan panik langsung lari ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, keringat dingin terus mengucur. Karena saya benar-benar syok banget. Saya paksa tidur juga nggak bisa. Bahkan keesokan harinya, saya terpaksa izin kerja karena demam. Iya, setelah bertemu dengan ibu dan bayi itu, saya langsung sakit. Dan keadaan ini bikin istri saya heran. Karena kok tiba-tiba sakit? Terus itu kenapa saya pulang terburu-buru banget sampai-sampai mobil diparkirkan begitu saja di luar rumah? Ada apa? Gitu. Tapi karena saya nggak mau bikin istri saya kepikiran, saya hanya bilang kalau semalam saya capek dan ngantuk banget. Makanya kayak gitu. Untunglah istri saya percaya dan tidak nanya macam-macam lagi. Pokoknya saya keep cerita serem ini dari dia. Karena kan dia lagi hamil ya, saya nggak mau dia kepikiran macam-macam. Singkatnya, setelah beberapa hari sakit, saya pun sembuh dan kembali kerja. Tapi jujur, saya jadi trauma untuk naik mobil itu lagi, terlebih kalau malam. Dan karena saya semakin yakin kalau mobil ini nggak beres, saya kemudian memutuskan untuk segera pergi ke Kiai guna mencari solusi. Kala itu, saya disarankan pergi ke Kiai Muhi oleh seorang teman. Akhirnya bersama dia, saya menuju rumah Pak Kiai dengan mobil si abu monyet itu. Saat itu kami pergi sekitar sore hari. Lagi asik nyetir sambil melirik kaca spion, tiba-tiba sosok perempuan dan bayinya muncul lagi. Saya yang kaget tidak bisa mengendalikan mobil dan akhirnya kami kecelakaan. Jadi kami mengalami kecelakaan tunggal saat itu. Mobil saya masuk ke dalam jurang. Untunglah jurangnya itu tidak terlalu dalam dan alhamdulillahnya lagi saya dan teman saya selamat. Kami hanya mengalami luka lecet di tangan. Saat itu, saya segera menelpon saudara saya untuk meminta bantuan. Tapi ternyata, tidak begitu lama, banyak warga yang kebetulan melintas datang menolong kami untuk ditenangkan. Menurut warga sekitar, di tempat itu memang cukup sering menjadi lokasi kecelakaan tunggal. Dan saya adalah salah satunya. Tapi waktu itu saya nggak ngomong kalau saya kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobil. Singkat cerita, mobil derek pun datang dan membawa mobil saya ke bengkel karena kerusakannya memang lumayan parah. Sementara saya dijemput oleh saudara yang tadi sempat saya telepon. Dan selama perjalanan menuju rumah sakit itu, saya pun mulai membahas penyebab kenapa saya bisa kecelakaan. Dimulai dengan saya yang kaget setelah melihat penampakan perempuan dan bayinya di jok belakang hingga akhirnya banting setir mengarah ke jurang. Tapi anehnya, baik saudara saya maupun teman saya gak ada yang percaya.
Mereka hanya beranggapan kalau kemungkinan saya itu lengah aja, entah ngantuk atau capek. Dan lagi, teman saya juga nggak ngelihat apapun di jok belakang. Dia justru bingung ketika saya tiba-tiba kaget lalu banting setir. Dia itu kayak nggak percaya saya melihat penampakan. Wah, di sini gantian saya yang bingung. Apakah emang hanya saya aja yang ngelihat penampakan itu? Wah, ini tuh beneran apa saya yang halu? Pikir saya. Singkat cerita, setelah kami diobati di rumah sakit, kami pun langsung pulang. Saat itu saya benar-benar semakin yakin kalau ada yang tidak beres dari si mobil abu-abu ini dan berniat untuk secepatnya menemui Kiai Muhi. Sampai pada suatu hari, akhirnya saya pun bisa bertemu dengan beliau. Tapi berhubung mobil masih ada di bengkel, saya jadi belum bisa memperlihatkan mobil tersebut langsung ke Pak Kiai dan baru bisa sekedar curhat kepada beliau. Mendengar cerita saya, Kiai Muhi sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobilnya. Tapi ya itu tadi, mobil masih di bengkel, jadi ya terpaksa diurungkan. Tapi menurut Kiai Muhi, kalau memang ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Karena itulah, saya disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Seakan tidak mau berlama-lama menunggu, esok harinya, sepulang kerja, saya langsung menemui pemilik mobil sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Saya pun mengutarakan maksud kedatangan saya, serta menceritakan beberapa kejadian ganjil yang menimpa saya terkait mobil itu. Dan reaksi Pak Yahya itu ya kaget banget. Karena menurut beliau, selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan-keanehan. Apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah melakukan hal-hal janggal dengan mobilnya. Normal-normal aja. Makanya beliau juga bingung kenapa mobilnya bisa dihuni makhluk halus. Dan dari ceritanya, saya tidak menangkap adanya kebohongan. Karena kayaknya Pak Yahya ini jujur. Tapi kok bisa mobilnya serem gini? Pikirku. Singkat cerita, setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya saya pun pamit pulang. Saat itu, Pak Yahya memberikan saran bagaimana kalau mobil diruat saja atau dibersihinlah dari makhluk-makhluk halus gitu. Jadi biar aman, tidak mencelakai siapa saja yang mengendarainya. Karena kan serem ya, saking kagetnya sampai bikin kecelakaan loh. Dan demi alasan itu, akhirnya saya pun setuju. Bahkan Pak Yahya sendiri yang akan mencarikan orang yang bisa meruatnya. Tapi karena balik lagi si mobil ini lagi di bengkel, prosesi ruatnya pun belum bisa dilakukan secepatnya. Nah, secara kebetulan, seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, saya mendapatkan telepon yang cukup mengagetkan dari orang bengkel. Jadi katanya, karyawan bengkel di sana sering melihat adanya seorang wanita yang sedang duduk menggendong bayi di jok belakang mobil saya yang lagi diperbaiki. Dan itu bikin mereka ketakutan. Bahkan selama bengkel itu buka, baru kali ini ada kejadian janggal kayak gini. Mendengar itu, saya pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya supaya proses ruat mobil ini dipercepat saja. Karena ternyata makhluk ini sekarang mulai menampakkan dirinya kepada siapa saja. Dan Pak Yahya setuju. Beberapa hari kemudian, sore-sore kami langsung datang ke bengkel. Karena kami memang menunggu bengkel tutup. Dan tentu saja kami sudah meminta izin kepada pemilik bengkel kalau kami akan melakukan ruat pada mobil ini. Kala itu, Pak Yahya datang bersama seorang laki-laki setengah baya. Laki-laki itu memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi. Beliaulah yang akan melakukan ruat. Kami pun memulai acara ruat mobil ini. Di sana selain saya, Pak Yahya dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Pertama-tama, mobil itu dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Pokoknya semua bagian mobil baik di dalam dan luar dipercikan air. Begitu selesai, Pak Hadi pun mulai berdoa di dalam mobil. Nah, ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, rupanya ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia itu langsung jatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak. Jangan usir kami, jangan usir kami. Begitu katanya. Dan kami yang ada di sana semuanya kaget serta takut.
Melihat itu, Pak Hadi keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Ini siapa? Tanya Pak Hadi. Saya Reni. Kamu yang ada di dalam mobil ini? Iya. Kamu kenapa tinggal di mobil ini? Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya. Kamu meninggal kenapa? Doni. 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 Orang yang kesurupan itu justru menangis dan menyebut-nyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu, saya nggak kenal. Tapi di saat nama Doni disebut, raut muka Pak Yahya menjadi berubah. Beliau ini seperti kaget sekaligus gugup. "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" tanya saya. "Itu anak saya," ujar Pak Yahya dengan muka pucat pasi. Jadi ternyata Pak Yahya ini punya anak yang namanya Doni. Kala itu dia masih sekolah kelas 3 SMA. Wah, saya pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni terus-menerus menangis dan tidak mau disuruh meninggalkan mobil. Karena katanya dia nyaman ada di sana. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat sangat capek. Saya dan Pak Yahya pun akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin aja Doni tahu sesuatu atau kenal seseorang yang bernama Reni. Hingga akhirnya kami sudahi ruat mobil ini. Saat itu kami langsung pergi ke rumah Pak Yahya untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni ada di rumah. Dan ketika kami menanyakan nama Reni, reaksi Doni ini langsung kaget dan pucat pasi. Melihat itu, baik saya maupun Pak Yahya langsung curiga. Jadi kami mendesak Doni untuk menceritakan siapa sebenarnya Reni. Nah, ternyata Reni adalah pacar Doni. Mereka itu udah berpacaran cukup lama. Dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Mereka sudah melewati batas hingga akhirnya Reni hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni. Tapi Doni berjanji baru akan menikahi Reni kalau dia sudah lulus ujian. Dan Reni pun setuju. Walaupun resikonya dia harus menunggu dan menutupi perut buncitnya. Tapi pada suatu malam, Reni ini minta tolong kepada Doni dan bilang kalau perutnya itu sakit banget. Jadi dia minta tolong Doni untuk menjemputnya. Doni yang kaget langsung menjemput Reni ke rumahnya dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Saat itu, Doni menjemput Reni menggunakan mobil milik ayahnya, yaitu Livina warna abu-abu monyet. Sekedar informasi, Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Jadi, karena ayahnya sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Dan untuk menghindari kecurigaan, Reni juga menutupinya sedemikian rupa, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, selama perjalanan menuju klinik, Reni itu merasakan perutnya semakin sakit. Dan ternyata benar, gak lama dari situ bayi mereka lahir di dalam mobil. Wah, melihat itu Doni dan Reni panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di kepala Doni. Tanpa pikir panjang, dia langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan nafas. Reni yang masih lemah karena baru saja melahirkan pun tidak berdaya dan meninggal saat itu juga. Sedangkan bayinya yang berjenis kelamin laki-laki waktu itu masih hidup. Tapi karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Doni selanjutnya. Lalu karena takut perbuatannya diketahui orang lain, maka Doni membuang jasad Reni dan bayinya di sebuah jurang malam itu juga. Setelah itu, Doni pun pulang dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun. Mendengar cerita lengkap dari Doni anaknya, Pak Yahya langsung emosi dan bahkan refleks memukul Doni. Dengan penuh amarah, dia bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu, Doni langsung sujud di kaki ayahnya dan mengaku salah. Saya yang juga saat itu mendengar cerita Doni, hanya bisa geleng-geleng kepala. Kenyataan bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang sudah sebebas itu benar-benar bikin saya merinding. Mereka itu tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka. Pak Yahya pun segera membawa Doni ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Barulah keesokan harinya, dengan ditemani beberapa anggota kepolisian, kami langsung menuju jurang yang dimaksud Doni. Dan ternyata, jurang tempat Doni membuang Reni serta bayinya adalah jurang di mana saya kecelakaan. Jadi, mungkin di kecelakaan saya kemarin, Reni ini sebenarnya ingin menunjukkan jasadnya kepada saya. Tapi waktu itu, saya memang hanya fokus dengan kondisi saya dan teman saya aja, tanpa sempat melihat sekelilingnya. Jadi ya saya tidak melihat jasad Reni. Tapi setelah dilakukan pencarian, jasad Reni beserta bayi yang baru dilahirkannya ditemukan sudah membusuk tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Dan kenapa jasad Reni tidak ditemukan oleh orang lain? Kemungkinan adalah karena jalan tersebut jarang banget dilewati oleh orang. Dan tentang kenapa Reni yang tiba-tiba menghilang begitu saja tapi tidak dicari ayahnya, saya kurang paham. Tapi yang paling tidak bisa saya pahami ya itu tadi. Bagaimana bisa Doni membuang jasad Reni dan anaknya begitu saja? Mungkin begitulah jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya, Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil saya, si Abu Monyet sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Saya yang awalnya takut banget dengan arwah Reni, menjadi kasihan begitu mendengar kisahnya. Dengan Reni mempertahankan kandungannya aja, itu udah bagus banget. Walaupun jelas-jelas perbuatannya hamil di luar nikah salah ya, tapi setidaknya dia mau bertanggung jawab pada bayinya. Malangnya, dia justru menjadi korban orang yang sangat dia percaya. Sampai saat ini, kalau lagi nyetir malam-malam, saya masih suka mendengar suara tangisan bayi. Dan bau amis juga masih suka tercium. Tapi cerita tentang kejadian Reni dan Doni hanya saya yang tahu. Istri saya sengaja tidak saya kasih tahu karena dia sangat penakut. Kejadian pembunuhan Reni ini berlangsung seminggu sebelum mobil ini saya beli. Jadi mungkin wajar aja kalau Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti yang saya rasakan. Saya percaya kalau makhluk yang ada di mobil itu sebetulnya hanya jin korin Reni. Karena arwah Reni yang sesungguhnya sudah terputus kontaknya dengan dunia ini. Semoga Reni tenang di alam sana dan semoga Allah mengampuni dosanya. Hai, cerita ini bisa kalian baca sendiri versi aslinya di akun Twitter @iburumahTangga9. Nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi. Silahkan di-follow dan dibaca cerita-ceritanya. Tapi buat yang mau dengerin aja, silahkan tunggu video selanjutnya. Makasih banget ya yang udah dengerin. Makasih banget yang udah subscribe. Dan boleh banget di-like jika kalian suka. Sugeng dalu!